Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tugas UAS untuk mata kuliah akuntansi biaya dengan mempresentasikan contoh soal dari sesi yang saya pilih, yaitu mengenai metode harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Bu Siti Hasanat dan juga Bu Puspita Anindi. Nama saya adalah Bambang Kurniawan. Kemudian sebelum kita mengangkat ke contoh soal, ini saya ingin menjelaskan mengenai metode alokasi biaya bersama dengan metode nilai pasar. Jadi metode nilai pasar adalah salah satu cara untuk menghitung biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi beberapa jenis barang sekaligus. Jadi metode ini itu mengasumsikan bahwa adanya korelasi antara biaya produksi dan nilai pasar produk. Dengan metode ini digunakan, produk yang memiliki pasar tinggi akan diberikan alokasi biaya bersama yang lebih besar daripada produk yang memiliki nilai pasar yang tinggi. Dan tujuan dari metode ini adalah agar produk dapat dijual dengan harga yang sesuai dengan biaya produksi dan harga yang ditetapkan. Kemudian kita melangkah ke contoh soal. Ini saya mengambil contoh dari perusahaan ABC ya, memproduksi 3 produk utama yang melalui proses bersama, yaitu produk X, produk Y, dan produk Z. Biaya gabungan total yang dikeluarkan untuk memproduksi ketiga produk tersebut adalah senilai $1.200.000. Tabel di bawah ini menunjukkan data produksi dan nilai penjualan dari ketiga produk tersebut dipisah. Di sini pertama produk X ya, itu diproduksi sejumlah 50.000 unit dan dijual per unitnya pada titik terpisah itu senilai $40. Kemudian produk Y itu diproduksi sejumlah 75.000 unit dan dijual per unitnya saat titik pisah senilai $30. Dan produk Z itu diproduksi sejumlah 60.000 unit dan dijual per unitnya saat terpisah dengan harga $25. Jadi berdasarkan tabel ini diminta dihitung alokasi biaya bersama dengan nilai pasar yang diketahui setelah terpisah. Nah, ini untuk menjawab soal tersebut kita buat tabelnya ya. Jadi pertama produk kita tentukan sebagai A di sini. Jadi produk X, kemudian yang kedua adalah unit-unit dari produksinya, itu B. Produk X itu diproduksi dengan 50.000 unit. Kemudian harga jual per unitnya tadi kita sudah ketahui adalah $40. Dan untuk menghitung total nilai pasar itu tinggal mengkalikan antara jumlah unit produksi dengan harga jual per unitnya, itu 50.000 dikali $40. Jadi kita dapatkan total nilai pasarnya untuk produk X itu sejumlah $2.000.000. Kemudian untuk produk produk Y itu jumlah produksinya 70.000 unit dan dijual per unitnya tadi ada $30. Sehingga untuk total nilai pasarnya ini kita kalikan saja ya, $30 dari 75.000 unit jumlah nilai $2.250.000. Kemudian produk Z itu diproduksi sejumlah 60.000 unit dan dijual per unitnya tadi sudah kita ketahui ada $25. Ini kita kalikan saja unit juga total nilai pasarnya adalah $1.500.000. Nah, ini dari total nilai pasar produk X, Y, dan Z kita jumlahkan semua sejumlah kita dapatkan nilai $5.750.000. Nah, untuk mengetahui nilai pasar relatif, tinggal kita bagikan ya presentasinya. Produk X kita bagi 2 juta dibagi total nilai pasar dari ketiga produk ini $5.750.000, kita dapatkan 34,78%. Begitu juga untuk produk Y, untuk nilai pasar relatif itu dari total nilai pasar produk Y jumlah $2.250.000 kita berikan dengan total nilai pasar
dari ketiga produk ini, yaitu 5.750.000 yang kita dapatkan. Total nilai pasar relatif untuk produk Y adalah sejumlah 39,13%. Dan begitu juga untuk produk Z, itu total nilai pasar dari produk Z adalah 1.500.000, hingga kita bagikan dengan total nilai pasar ketiga produk ini, yaitu 5.750.000 ini, maka kita dapatkan untuk nilai pasar relatif produk Z sejumlah 26,29%. Nah, ini kita total sudah harus ketemu 100% ya. Jadi 34,78 ditambah 39,13 ditambah 9 jumlahnya benar menjadi 100%. Nah, untuk menghitung alokasi biaya bersama antara produk X, Y, dan Z, itu dari persentase nilai pasar relatif masing-masing produk. Contohnya produk X jumlah 34,78, kita kalikan dengan total biaya yang tadi ya kita langsung bersama ya, jumlahnya di cash flow-nya itu dikali 1.200.000 dolar, maka kita dapatkan sejumlah untuk produk X alokasi biaya bersamanya adalah 417.360 dolar. Dan sama juga untuk produk Y, dari nilai pasar relatif 39,13%, kita kalikan dengan 1.500.000 dolar, itu mendapatkan 459.560 dolar. Dan begitu juga produk Z untuk alokasi biaya bersama itu 26,59%, kita kalikan 1.200.000 dolar, kita dapatkan 313.080 dolar. Ini adalah jawaban dari contoh soal yang pertama. Kita dapatkan alokasi biaya bersama untuk produk X, Y, dan Z. Kemudian berikutnya itu harga jual atau nilai pasar produk pada waktu titik pisah yang tidak diketahui. Jadi pada saat titik pisah itu tidak diketahui nilai pasarnya karena masih harus diolah lebih lanjut. Jadi biaya bersama diaplikasikan menggunakan nilai pasar hipotesis pada titik pisah. Jadi nilai pasar hipotesis adalah nilai pasar yang diestimasi berdasarkan asumsi tertentu. Dengan menambahkan biaya pengolahan lebih lanjut setelah titik pisah, maka diperoleh data sebagai berikutnya. Jadi antara untuk produk X itu diproduksi 50.000 unit dan harga jual per unit barang jadinya adalah $40 dan biaya pengolahan lebih lanjutnya adalah $500.000. Dan untuk produk Y diproduksi $75.000 atau per unit barang jadinya adalah $30 dan biaya pengolahan lebih lanjutnya untuk produk Y sejumlah $550.000. Dan untuk produk Z itu diproduksi 60.000 unit, harga jual per unit barang jadinya adalah $28 dan biaya pengolahan lebih lanjutnya adalah $450.000. Nah, berdasarkan tagihan ini, hitung alokasi biaya bersama dengan nilai pasar yang tidak diketahui secara bisa. Untuk menjawab soal tadi, maka kita buat tabel seperti ini. Jadi ada produk unit, harga jual per unit, total nilai pasar, biaya pengolahan lebih bisa, nilai pasar hipotesis, nilai pasar hipotesis relatif persentase, dan alokasi biaya bersama. Nah, kemudian coba kita kerjakan ya. Untuk produk X tadi diproduksi sejumlah 50.000 unit, kita sudah mengetahui harga jual per unit adalah $40, sehingga total nilai pasar ini kembali kalikan ya, $40 dikalikan 50.000 unit sudah $2 juta. Biaya pengolahan lanjutan setelah terpisah tadi kita sudah ketahui untuk produk X adalah $50.000. Kemudian nilai pasar hipotesisnya, tinggal kita tadi total nilai pasar itu diambil dengan biaya pengolahan lanjut setelah terpisah. Jadi untuk produk X nilai pasar hipotesisnya itu didapat dari 2 juta diambil 500.000 sehingga didapat $1.500.000 nilai pasar hipotesis untuk produk X. Kemudian untuk produk Y tadi kita sudah ketahui produksi unitnya adalah 75.000, harga jual per unit $75 dan total nilai pasarnya tinggal dikalikan $75.000 mendapatkan $2.850.000 dan biaya pengolahan lanjut setelah dipisah tadi sudah kita ketahui di tabel
sebelumnya harus lagi sudah 550 ribu dolar. Dan nilai pasar hipotesis yang kita kurangi dan juga kita mengaku dolar yaitu 550 ribu dolar, jumlah 2.075.000 dolar. Untuk selanjutnya untuk produk Z itu diproduksi 60.000 unit, harga jual per unit 68 dolar, nanti kita dikalikan saja sehingga total nilai pasarnya untuk produk Z jumlah 1.680.000 dolar. Nah, nilai pengolahan lanjutan setelah dipisahnya sudah kita ketahui 490 dolar. Untuk nilai pasar hipotesis tinggal dikurangi saja. Nah, 1.680.000 kurangi 490.000 menjadi 1.230.000 dolar. Nah, untuk nilai pasar hipotesis ini semua ini dijumlahkan dari produk X untuk produk Z sudah kita dapatkan total 4.805.000 dolar. Nah, dari sini kita hitung nilai pasar hipotesis relatif itu sama seperti mobil sebelumnya, tinggal kita bagi saja dari produk X jumlah nilai pasar hipotesis 4.200.000 dibagi 4 juta dibagi totalnya 4.805.000 kita dapatkan 31,2%. Begitu juga untuk produk Y 2.073.000 kita bagi 4.805.000 kita dapatkan 43,18%. Dan begitu juga untuk produk Z 1.230.000 terbagi 4.805.000 kita mendapatkan 25,70%. Maka nilai pasar hipotesis relatif dari produk X, Y, Z itu kalau kita jumlahkan totalnya akan benar menjadi 100%. Dan untuk alokasi biaya bersama ya tinggal kita kalikan saja. Jadi nilai pasar hipotesis relatif yang sudah kita dapatkan ini untuk contohnya produk X 31,2% dan kita kalikan 1.200 dolar, maka kita dapatkan alokasi biaya bersama untuk produk X adalah 374.610 dolar. Dan begitu juga untuk produk Y 43,18% kita kalikan dengan 1.200 dolar, maka kita dapatkan 518.210 dolar. Dan begitu juga untuk produk Z 25,60% untuk nilai pasar hipotesis selanjutnya kita kalikan dengan 1.200.000 dolar, maka kita dapatkan 307.180 dolar untuk produk Z. Jadi tabel ini memperlihatkan alokasi biaya bersama untuk produk X, Y, dan Z dengan menggunakan metode nilai pasar yang tidak diketahui secara terpisah. Begitu demikian untuk contoh soal yang saya bisa presentasikan untuk mata kuliah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.